menghantam sistem moneter kita. Berikutnya yang terjadi berikutnya adalah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Emil, itu akan terus berkelanjutan. Kan ada yang namanya siapa yang dampak dari flu Spanyol 18, ya flu Spanyol itu kan 19, influenza. Iya. Ya. Itu juga luar biasa. Ya luar biasa. Luar biasa pada zamannya masing-masing. Yang paling utama di sini adalah ketika pandemi ini menerpa dunia pada saat ini, ada dua kondisi. Kondisi pandemi itu sendiri dan kondisi akibat dari pandemi itu. Tentunya ini kan masuk ke dalam sosial ekonomi masyarakat kita. Dalam sisi ekonomi, ini akan mempunyai impact dan akibat yang sangat dalam. Karena apa? Menghantam sisi supply dan menghantam sisi demand. Kita pernah mengalami kejadian yang berat di sisi ekonomi. Itu ada 3 sejarah yang dicatat. Dan itu menjadi bahan pelajaran kalau kita belajar tentang makroekonomi. Great Depression tahun 1928, di mana Amerika mengalami krisis pada saat itu, tingkat pengangguran sampai mendekati sekitar 30%. Amerika mengalami masa yang paling sulit pada saat itu, menjelang Perang Dunia Kedua. Karena apa? Faktor ketika saat itu sistem perbankan Amerika ambruk, kemudian terjadi guncangan, terjadi banyak pengangguran. Kemudian yang kedua adalah krisis moneter tahun 98. Itu terjadi di Asia Tenggara, Korea Selatan, dan di Hong Kong. Waktu itu penyebabnya adalah nilai tukar kita mengalami depresiasi dan itu menghantam sistem moneter kita. Berikutnya yang terjadi berikutnya adalah Global Financial Crisis tahun 2008. Terjadi epicentrumnya ada di Amerika dan Eropa karena relasi ekonomi mereka yang sangat dekat. Tetapi kalau kita pelajari dari ketiga peristiwa itu terjadi pada bagian-bagian tertentu dunia. Dan yang dihantam pada saat itu adalah sisi likuiditas, sisi sektor keuangan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Terjadinya itu adalah di seluruh dunia. Ketika pandemi ini menyerang dunia, kemudian ada program social distancing, physical distancing, maka ini menjadi pukulan yang paling berat. Karena apa? Orang tidak bisa melakukan faktor produksi dan tidak bisa melakukan interaksi. Padahal kodrat dasar manusia itu adalah melakukan interaksi sosial. Ketika kodrat dasarnya melakukan interaksi sosial ditahan, maka ini dampaknya sangat luar biasa terhadap apa? Perekonomian. Faktor-faktor produksi tidak bisa memproduksi, demand-nya tetap ada tapi terbatas. Ketidaknormalan ini kan kemudian menyebabkan permasalahan yang sangat mendasar. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, ya ekonominya akan menghadapi problem. Tapi yang utama tadi disampaikan salah satunya, dan saya pelajari banyak bacaan mengenai pandemi ini adalah bagaimana cara kita mengatasi pandemi itu sendiri, itu adalah jadi penentu dan jadi perubah permainan ini. Kalau kita tidak pernah bisa menyelesaikan pandemi ini sendiri, maka faktor ketidakpastian seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Emil, itu akan terus berkelanjutan. Faktor ketidakpastian yang terus berkelanjutan dan berkelanjutannya faktor ketidakpastian ini, maka kita tidak pernah bisa menentukan di mana kita akan mengarah, kemana kita akan pergi. Karena apa? Untuk itu maka harus disiapkan yang namanya worst case scenario. Skenario paling buruk. Di titik mana kita harus bekerja dan pada poin apa checklist yang harus kita kerjakan itu harus kita ukur. Saya sudah rapat dengan mitra kerja di Komisi 11 dan kebetulan mitra kerjanya itu adalah Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, LPS dan sebagainya. Sampai sekarang
untuk melakukan mengukur kedalamannya sendiri, ini mereka masih sedang meraba. Mengukur rabaannya ini kan kita masih menunggu waktu. Karena apa? Pandeminya sendiri belum bisa diputus kapan ini mencapai puncak, dan puncaknya itu kapan dan sebagainya. Ada hitung-hitungan dari Badan Intelijen yang mengatakan nanti sekitar bulan Juli puncaknya, dan kemudian turun kapan dan sebagainya. Lah, cara kita mengkonten ini itu akan menjadi game changernya, perubah arah permainan. Lah, kemudian dampak ekonominya seperti apa? Sangat dalam, sangat dalam. Saya termasuk yang rajin rapat kami lakukan secara virtual dengan KSSK, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan sebagainya, dan kita lakukan dan kita mendapatkan paparan yang mendalam. Artinya apa? Semua skenario sedang disiapkan. Untuk apa? Untuk menghadapi situasi yang paling buruk. Tetapi satu, kita menghadapi situasi yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, bahwa sebelum kasus COVID ini sendiri, sebenarnya struktur ekonomi kita tidak sedang dalam kondisi sehat-sehat amat. Saya katakan tidak sehat-sehat amat apa? Karena apa? Setiap negara selalu mempunyai permasalahan di ekonominya. Karena apa? Sebelum peristiwa COVID ini datang, kita menghadapi akibat perang dagang antara China dengan Amerika. Akibat perang dagang ini kan mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap ekspor kita, kinerja ekspor kita. Sehingga apa? Kita ini kan selalu mempunyai permasalahan defisit. Ada 4 defisit yang selalu menjadi permasalahan mendasar di APBN kita. Yaitu defisit APBN itu sendiri, defisit current account, yaitu transaksi berjalan, kemudian neraca pembayaran, balance of payment kita, dan defisit trade kita, yaitu defisit neraca perdagangan. Belum lagi permasalahan dengan primary balance kita, yaitu keseimbangan primer kita yang masih sangat negatif. Nah, permasalahannya pada situasi seperti ini, kita harus sadar, ini adalah keadaan tidak normal. Ketika keadaan tidak normal, jangan berharap statistik ekonomi kita akan menjadi bagus. Kita harus berpikir dengan pikiran yang tidak normal yang sama. Cara yang harus kita tempuh pun juga harus cara yang tidak normal. Nah, pada situasi pandemi ini kan ada yang namanya siapa yang terdampak paling awal. Tadi disebutkan sektor informal, pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas ini sementara masyarakat kena social distancing, kena physical distancing, sementara pekerja harian informal ini, harian lepas ini, aktivitas hidup mereka ditentukan oleh aktivitas harian mereka. Kalau mereka tidak keluar, maka mereka tidak bisa dapat makan. Nah, sekarang harus kita pastikan negara hadir untuk mereka. Kalau krisis 98, UMKM kita berjaya karena apa? Karena depresiasi dolar terhadap rupiah membuat rupiah kita menjadi sangat murah, barang-barang kita menjadi murah. Tetapi saat ini yang terpukul dan terpapar pertama sisi ekonomi adalah para UMKM. Lah, bagaimana kemudian negara hadir untuk mereka? Berikutnya adalah kelompok kelas menengah. Dan berikutnya kalau masih panjang, dan ini kan terus. Disinilah kehadiran negara itu mulai dari rakyat jelata, UMKM, kelas menengah, kaya raya, tidak boleh dibedakan. Karena apa? Semua terpapar. Dan ini yang terjadi karena kinerja keuangan, kinerja ekonomi kita itu bukan semata-mata karena mismanagement, tapi karena terpapar oleh adanya pandemi tadi. Pukulan pada supply side dan demand side itu membuat ekonomi kita kinerjanya menjadi menurun. Ketika sektor real menghadapi permasalahan, pukulan pertamanya akan kemana? Ke sektor industri keuangan dan perbankan. Pemerintah sudah berusaha melakukan upaya relaksasi. Relaksasi ini kan dilakukan untuk mengatasi apa?
mengatasi permasalahan orang seperti ojol, orang yang melakukan cicilan ultra mikro, dan kur sudah dilakukan upaya untuk mengatasi mereka. Listrik sudah dilakukan pembayaran oleh negara. Kalau saya mengusulkan begini, bagaimana negara itu melakukan bailout terhadap rakyat kecil ini, ultra mikro, kur dan sebagainya ini dibayari oleh negara sejak awal. Listriknya kios, listriknya pabrik ukuran kecil, workshop dan sebagainya, warung-warung kecil ini dibayar oleh negara. Kalau dari sisi pandemi kita punya daerah merah, daerah hijau. Tapi kalau sisi ekonomi, seluruh dunia ini gambarnya adalah merah warnanya. Warnanya merah. Karena apa? Semua terdampak. Karena aktivitas sektor produksi terhenti. Permintaan menjadi sangat terbatas. Lah, ini yang harus diselesaikan. Bagaimana kemudian cara kita mengatasinya? Itu. Mengatasinya. Karena apa? Di saat yang sama, pemerintah harus memanfaatkan apa yang diberikan oleh ruang secara ketatanegaraan. Aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, di mana prinsip-prinsip dasar penyusunan APBN itu dibuat, itu mempunyai keterbatasan ruang. Pertama adalah ruang defisit. Pada situasi seperti ini, pemerintah bisa menggenjot sektor penerimaan dari pajak, tapi nanti rakyatnya yang menjerit. Sudah kena krisis, dicekik pula oleh negara dari pungutan pajak. Maka pemerintah melakukan relaksasi dalam bentuk stimulus fiskal. Walaupun stimulus fiskal 70 triliun itu menurut saya perlu nanti akan ditingkatkan. Berikutnya adalah dari mana negara ini akan memberikan stimulus-stimulus yang lain. Karena apa? Pemerintah sudah mengumumkan 405,1 triliun, 75 untuk penguatan kesehatan, dan kemudian untuk UMKM, dan 105 untuk perbaikan ekonomi, dan 70 adalah dalam bentuk stimulus fiskal. Nah, apakah cukup ini? Kita lihat dulu berapa volume ekonomi kita, untuk UMKM berapa, untuk kemudian kredit korporasi berapa, kemudian untuk consumer berapa dan sebagainya, dan berapa total kredit secara keseluruhan. Nah, bagaimana kemudian negara bisa hadir pada situasi ini? Kalau kemudian ingin mencari jalan keluar, kita harus belajar dari krisis kita tahun 98. Tahun 98 itu tanpa pernah kita perkirakan sejak awal, di saat volume PDB kita 1.500 triliun, kita membailout utang itu 600 triliun, hampir 40% kita gunakan untuk melakukan bailout pada saat itu. Nah, sekarang di saat PDB kita 16.820 triliun, akan kemana kita melakukan arah perbaikan ini? Kalau kita tidak melakukan upaya recovery sejak awal dan membuat desain kita bagaimana keluar dari pandemi COVID ini, dari sisi mengatasi pandeminya, dari sisi mengatasi sosial ekonominya, dan dari ekonominya sendiri, keuangan dan perbankannya, maka kita akan mempunyai kurva yang dalam dan bentuknya bukan V, tapi bentuknya U. Nah, disinilah kita harus kemudian berpikir jernih. Kemana negara mencari uang? Kalau kita mau mencekik rakyat, ya dari pajak. Dan ini bukan pilihan yang populer. Bukan pilihan yang populer. Satu-satunya adalah negara mencetak utang. Utangnya kepada siapa? Itu menjadi pertanyaan berikutnya. Ingat, utang ini adalah bukan tujuan. Utang ini hanya sebagai cara, hanya sebagai alat kita keluar dari permasalahan constraint mengenai bagaimana kita menyediakan uang untuk program pemerintah. Saya setuju sejak awal saya usulkan penggunaan SAL, penggunaan silpa, penghematan, kemudian endowment fund dan sebagainya. Tapi kalau kemudian
apa yang sudah digunakan itu kurang dan tidak mencukupi, maka harus digunakan cara yang lain. Negara lain menggunakan cara yang sama pada situasi sekarang. Pergi ke IMF, Anda akan nomor berapa? Berapa uang yang disediakan IMF untuk Anda? Ketika 200 negara di dunia ini ngantri di IMF. Ingat, Malaysia PDB-nya sepertiga Indonesia, dia sudah mengumumkan 929 triliun untuk mengatasi. Artinya apa? 18% digunakan untuk mengatasi pandemi. Dan itu pun Perdana Menteri Malaysia mengatakan masih kurang. Singapura 56 billion dollars untuk itu. Berapa Indonesia? Masih 405 dan itu masih 2,7% dari PDB kita. Tapi ingat, kita volume usaha kita, kredit yang mengucur saat ini di sektor real itu sekitar 6.000 triliun. Kalau 6.000 triliun itu ukurannya yang macet 50% dan di restructuring 50% ini, itu sudah sekitar 3.000 triliun. Belum lagi dana yang kita siapkan untuk membuat mereka bangkit dari usahanya. Itu harus dibantu. Kalau kita tidak melakukan ini, negara tidak akan pernah bisa membuat kurva V ini cepat melejit dan kembali. Yang utama Bang Karni, negara berutang, tapi utang itu dipertanggungjawabkan untuk membelot rakyat kecil yang utama. Siapa yang terpapar pertama, pelampungnya negara itu dilemparkan untuk mereka dan menolong mereka. Bagaimana implementasi kebijakan sejak awal itu berpihak kepada rakyat kecil. Kalau tidak, maka yang ada adalah tragedi kemanusiaan. Rakyat kelaparan dan negara ditunggu kehadirannya. Lah, momentum-momentum besar inilah yang harus kita dorong supaya pemerintah. Caranya apa? Saya sampaikan bahwa semua negara melakukan quantitative easing. Apa itu quantitative easing? Negara, pemerintah dari sisi kebijakan fiskal menerbitkan surat utang, dibeli oleh Bank Indonesia kemudian apa? Mencetak uang untuk itu. Risikonya apa? Risikonya ada 3. Pertama, akan menjadi inflatoir. Inflasi akan terjadi. Contoh sederhananya, kalau misalnya inflasi itu menjadi sekitar berapa persen kita hitung? Misalnya 15%. Lebih baik kita mampu membeli beras yang harganya 15% lebih mahal daripada kita mimpi punya beras karena kita tidak membuat kebijakan beras itu menjadi ada. Itu yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah resiko capital flight. Capital flight jalurnya mana? Ada 3 yang paling utama. Perbankan, pasar uang dan produk derivatifnya, kemudian pasar modal. Yang keempat ini jarang dilakukan, yaitu penyelundupan. Tapi kita bisa dengan birokrasi, dengan sistem devisa bebas, kita regulasi mereka. Kalau perlu mau transfer ke luar negeri, mereka harus ngisi formulir 400 biji, nggak apa-apa. Yang penting nggak pergi ke luar negeri itu uang. Kalau perlu suruh izin tetangganya. Yang berikutnya adalah moral hazard. Nah, moral hazard inilah yang harus kita kawal bersama-sama. Kalau saya mengatakan bahwa misalnya ada pertanyaan, Perpu ini dipakai alat untuk melindungi diri dan imunitas. Saya ini Bang Karni belajar banyak dari Bang Rizal, dari Ami Fuad tentang ekonomi makro ini. Ini 2 orang ini adalah salah antara guru-guru saya belajar makroekonomi itu. Tapi saya ingin selalu sampaikan. Ingin saya sampaikan begini. Kenapa pasal imunitas di Perpu itu ada? Karena apa? Mereka ini orang yang mengambil keputusan penting, tidak ingin kemudian setelah mereka pensiun dikejar-kejar oleh hukum. Saya sangat memahami situasi dan keadaan ini. Karena apa? Ada trauma-trauma institusional, ada trauma-trauma personal terhadap para pengambil kebijakan ini.
Krisis 98, berapa banyak gubernur dan pejabat Bank Indonesia yang masuk penjara? Krisis 2008 pada saat terjadi bailout terhadap Bank Senturi, Bank Indonesia kehilangan kewenangan pengawasan perbankan dan ini sangat menyakitkan secara institusional. Belum lagi Bu Sri Mulyani pada saat itu sebagai Menteri Keuangan harus meninggalkan posnya dan harus pergi ke Bank Dunia. Saya ingin menyampaikan apa? Kita harus menyadari bahwa pada situasi seperti ini, para pengambil kebijakan juga harus diberikan confident bahwa mereka sepanjang dalam koridor itikat baik, mereka tidak bisa dipidanakan. Nah, saya ingin nambahkan begini Bang Karni. Nah, situasi saat ini, kalau kita ingin memberikan stimulus itu tidak boleh bersifat diskriminatif. Tidak boleh diskriminatif. Berikan kepada semua rakyat Indonesia. Yang terpapar pertama kita kasih pelampungnya. Dan jangan kemudian itu bersifat parsial. Lah, ini yang harus dipahami pada situasi saat ini. Ini adalah situasi tidak umum. Unusual case, maka cara keluarnya juga bukan cara lewat pintu keluar umum. Harus dicari cara yang negara menerbitkan surat utang, ditangkap oleh BI, dan ingat, tujuan Bank Indonesia itu didirikan adalah bagian memperkuat negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Baik. Kehadiran Bank Indonesia membantu pemerintah untuk mengatasi ini dengan melakukan operasi moneter yang memadai, membantu pemerintah ini, itu dirasakan oleh rakyat, maka tujuan itu akan tercapai. Oke. Terima kasih Bang Karni, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.